Oke. Soal nomor 39 ini adalah soal dari ya konsep demand supply seperti itu. Demand supply and equilibrium ya. Saya akan bacakan dulu. Sebuah alat baru ditemukan untuk mengendalikan polusi udara yang dipasang pada sistem pembuangan kendaraan bermotor. Fungsi permintaan dan penawaran alat baru tersebut mengikuti fungsi berikut ini. Ya, ini adalah fungsi penawarannya yaitu 0,0003 Ki dan permintaannya itu adalah 20 dikurang 0,0002 Ki. Nah, sebenarnya teman-teman perlu tahu ya bahwa seringkali kita bisa bikin fungsi itu menjadi seperti ini ya. Misalnya apa namanya? Misalnya fungsinya itu seperti ini atau bisa juga menjadi seperti ini. Ya, sebenarnya ini bisa disebut fungsi permintaan dua-duanya, tapi sebenarnya lebih tepat ini disebut fungsi inverse permintaan atau inverse penawaran kalau kita bicara dalam konteks penawaran. Kenapa? Karena yang namanya fungsi permintaan itu menunjukkan hubungan antara kuantitas permintaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya gitu. Nanti di apa namanya? Di level-level selanjutnya gitu dijelaskan ya atau di materi selanjutnya fungsi permintaan itu tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri gitu. Jadi ini lebih tepat kita sebut fungsi inverse. Inverse permintaan atau inverse penawaran itu lebih tepat sebenarnya. Kalau ini baru fungsi permintaan atau misalnya fungsi penawaran kalau dia konteksnya supply. Oke. Nah, intinya eh, ditanya ya, pokoknya untuk mendorong penggunaan alat baru tersebut, pemerintah memberikan subsidi harga yang cukup untuk meningkatkan permintaan sebesar 25%. Nah, kuncinya adalah kita harus mencari, karena kita pengen tahu berapa sih subsidi yang perlu dibayarkan pemerintah supaya permintaan itu naik sebesar 25%, maka dulunya adalah teman-teman harus tahu dulu sebelum dia meningkat 25% itu ada di level berapa atau QA-nya itu berapa sih gitu. Oke. Okay? Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Nilai QA-nya itu berapa. Oke. Okay? Nah, atau mencari key equilibrium atau key mula-mula ya. Nah, mencari equilibrium itu teman-teman juga perlu tahu ini basic sekali di ekonomi ya. Ini soal yang pasti akan keluar ya, mencari keseimbangan. Keseimbangan itu selalu tercapai ketika kondisi demand sama dengan supply itu terpenuhi ya. Jadi ketika terjadi interaksi antara si konsumer dan produsen itu mencapai titik temu ya, itu adalah equilibrium ya. Jadi kalau di kurva digambarkannya seperti ini. Ini adalah sumbu untuk price dan ini adalah sumbu untuk quantity. Seperti itu, oke? Lalu ini adalah demand-nya. Teman-teman harus tahu bahwa saya sedikit mereview juga materinya ya. Demand function itu slope-nya negatif ya. Jadi kurvanya dia tuh kurvanya dia turun ya, downward. Kenapa turun? Karena ada hubungan yang berbanding terbalik antara harga dan kuantitas. Ketika harganya naik, kuantitasnya turun. Ketika harganya turun, kuantitasnya naik. Seperti itu. Makanya dia kurvanya downward. Tapi kalau supply, itu dia naik seperti ini. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan equilibrium. Oke. Berarti kondisi equilibrium itu nanti akan seperti ini. Ya. Ini adalah harga equilibrium dan ini adalah kuantitas equilibrium. Nah, jadi harga equilibrium itu bicara tentang suatu keadaan di mana P demand sama dengan P supply. Sedangkan kuantitas equilibrium itu bicara tentang kondisi di mana kuantitas demand sama dengan kuantitas supply. Nah, jadi ketika kondisi equilibrium, ini kedua kondisi ini itu harus terpenuhi. Seperti itu. Sehingga nggak jadi masalah kalau teman-teman misalnya punya fungsi PD dan PS, bukan QD dengan QS, karena intinya saat PD sama dengan PS, sudah pasti QD juga sama dengan QS secara bersamaan, seperti itu. Nah, yang jadi masalah kalau teman-teman taunya fungsinya PD dan QS. Nah, ini tidak apple to apple. Nah, maka teman-teman harus putuskan mana yang mau saya ubah. Apakah PD inverse demand-nya jadi demand function, supaya nanti QD sama dengan QS, atau fungsi QS-nya itu saya ubah jadi inverse penawaran. Seperti ini. Ya. Jadi, teman-teman yang bisa putuskan. Nah, karena kita di sini dikasih taunya fungsi inverse permintaan dan inverse penawaran, ya, maka ya sudah kita bikin aja PD sama dengan PS seperti itu. Oke.
Langsung aja kita kerjakan. PD sama dengan PS. Oke. Berarti 20 dikurang 0,0, nolnya ada berapa ya? Oh, nolnya ada 3, sama dengan 0,003 Ki. Oke, seperti itu. Nah, berarti kita cari Ki equilibrium dengan cara kita pindahkan ini ke ruas kanan. Jadinya adalah 0,005 Ki. Ini jadi 20. Maka kita dapat Ki equilibriumnya itu adalah 20 per 0,005 seperti itu. Oke, jadi itu cara mencari apa namanya? Mencari equilibriumnya seperti itu. Oke, jadi 20 dikurang 0,002 Ki sama dengan 0,003 Ki. Nah, ini pindah ruas ke sini. Nah, hasilnya jadi 20 sama dengan 0,005 Ki. Nah, berapakah nilai dari 20 sama 20 berarti 20 per 0,005. Nah, hasilnya adalah 4000. Oke. Jadi kita dapat, ntar ya, saya bener ya, permintaan 20. Ntar 4000 atau 40.000 ya. Ini nolnya ada, oh maaf, nolnya ada 3. Nolnya ada 3, maaf ya. Oke, maaf, nolnya ada 3. Nah, berarti ini hasilnya 40.000. Oke, nah jadi kita dapat bahwa ketika kondisinya seimbang dengan fungsi seperti ini, maka kuantitas equilibrium itu sama dengan 40.000. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, dibilang bahwa pemerintah ingin mengupayakan supaya subsidinya itu bisa meningkatkan permintaan sebesar 25%. Atau dengan kata lain, pemerintah ingin memberikan subsidi supaya mencapai level equilibrium yang baru, yaitu 25% lebih besar dari 40.000. Maka kita kalikan dengan 1 plus 25%. Teman-teman pasti udah paham nih konsep matematik sederhana ya. Kalau saya kalikan 1, berarti kan nilainya sama. Tapi kalau mau bertambah, berarti ditambah dengan besarnya perubahan, yaitu sebesar 25%. Maka teman-teman akan dapat informasi bahwa equilibrium yang baru itu adalah 50.000 unit. Oke, jadi intinya nantinya kuantitas equilibrium yang baru itu adalah sebesar 50.000. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pemerintah harus memberikan subsidi supaya si kuantitas equilibrium itu menjadi seperti ini. Nah, kenapa dia memberikan subsidi? Nah, saya akan menjelaskan teori dari supply demand dikaitkan dengan subsidi dan tax. Oke, jadi seperti ini. Tadi kan kita punya supply demand gitu ya. Kondisinya seperti ini. Nah, ketika ada subsidi atau pajak, berarti hal yang akan berubah itu adalah cost of production atau biaya produksi. Oke, biaya produksi. Nah, teman-teman juga harus tahu bahwa demand itu dibentuk dari dari kumpulan preferensi konsumen. Jadi, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi seseorang itu mengonsumsi barang? Ya, contohnya adalah harga barang, selera, income, dan lain sebagainya. Oke, nah sedangkan dari sisi supply, kalau demand itu kan bicara dari sisi consumer kan, kalau pasar output, ini kan pasar output. Nah, kalau supply, itu bicara tentang si produsen. Nah, berarti logikanya, si produsen itu memproduksi barang sesuai dengan cost of production atau biaya produksi. Nah, maka ketika ada subsidi, biaya produksi itu akan turun. Nah, penurunan biaya produksi, nah ini itu titik, nah teman-teman juga mesti tahu, ini tuh titik maksimum willingness to pay. Ya, nanti akan dijelaskan lebih detail mungkin di video-video selanjutnya, dan teman-teman juga bisa lihat video-video kami sebelumnya tentang matematik ekonomi. Nah, ini itu bicara tentang minimum price. Nah, tapi di satu sisi nanti teman-teman juga belajar bahwa karena ini perfect competition market, supply curve ini itu adalah marginal cost.
Seperti itu. Nah, ketika ada subsidi menyebabkan biaya produksi turun, maka yang terjadi adalah supply akan bergeser ke sebelah kanan. Maka, yang akan terjadi, kuantitas equilibriumnya itu akan meningkat, dan eh, harga equilibrium itu bisa diturunkan, seperti itu. Oke. Nah, nantinya kita akan mencari, berarti, apa namanya, nah itu kalau kalau dia subsidi ya. Kalau pajak, beda. Kalau pajak itu biaya produksi meningkat, maka kuantitasnya akan turun, kuantitas equilibriumnya turun, harga equilibriumnya naik. Lebih tepatnya gini, pajak itu menyebabkan biaya produksi naik sehingga supply berkurang dan harga equilibrium itu meningkat. Nah, harga equilibrium yang meningkat itu direspon sama si demand dengan mengurangi kuantitas, makanya kuantitas equilibriumnya bakal turun. Nah, subsidi itu sebaliknya. Karena dengan subsidi biaya produksi turun, harga equilibrium itu bisa turun, maka direspon oleh demand dengan meningkatkan kuantitas permintaan, maka equilibriumnya itu akan meningkat, seperti itu. Ya, jadi ini teori untuk subsidi dan pajak seperti itu. Nah, tapi apa namanya? Bagaimana kita mencari subsidinya seperti itu? Nah, cara mencari subsidinya adalah seperti ini. Jadi teman-teman bakal teman-teman harus tahu nih. Jadi ketika ada subsidi atau pajak, berarti kan tadi kita udah lihat ya dari perubahan kurva, yang berubah itu bukan kurva demand, tapi kurva supply. Maka nanti kita akan buat fungsi penawaran yang baru. Ya, jadi PS aksen itu sama dengan PS ditambah S kecil. Ya, S kecil itu apa? S kecil itu besarnya subsidi per unit. Ya, karena kan fungsi penawaran itu kan fungsi inverse penawaran ini kan bicara tentang harga per unit barang kan. Nah, oh maaf, ya ketika nanti ada subsidi, maka harga supply-nya itu akan turun karena biaya produksi turun. Nah, maka PS aksen sama dengan PS dikurang S subsidi per unit. Tapi kalau kasusnya pajak itu menaikkan biaya produksi, maka PS aksen sama dengan PS ditambah S seperti itu. Oke. Okay? Nah, saya memang sengaja mengajarkannya kalau ada subsidi dan pajak itu teman-teman dari konteks fungsi inverse ya. Jadi alasannya ya lebih gampang aja sih. Oke, tapi teman-teman bisa juga nanti kalau fungsinya dalam key itu dibikin aja unsur P-nya jadi P plus S atau jadi P kurang T ya, sama aja. Oke. Nah, berarti sekarang kita mencari kondisi equilibrium yang baru ya, di mana demand itu nggak berubah ya, maka PD aksen itu sama dengan PD. Oke, jadi nanti PS aksen, PD aksen sama dengan PS aksen. Oke, PD aksennya itu tetap sama 20 kurang 0,02 Ki. Nah, PS aksennya itu sebesar, berarti berapa jadinya? 0,0003 Ki ditambah S ya. Tambah S seperti ini. Oke. Nah, jadi ini yang membedakan. Oke. Nah, berarti ini pindah ke sini itu jadi 0,0005 Ki. Nah, ini ke sini itu jadi 20 kurang S. Ya, jadi seperti itu. Nah, key-nya ini key apa? Ini adalah key yang baru. Ya kan tadi pemerintah bilang bahwa dia berharap karena si apa namanya? Si alat ini mengendalikan polusi udara, maka si pemerintah mau supaya permintaan untuk alat ini naik dengan harapan masyarakat itu bisa lebih banyak menggunakan alat ini dan pencemaran udara itu bisa lebih dikendalikan. Ya, berarti logikanya key yang baru itu adalah key aksen E ini sebesar 50.000. Nah, maka kita ganti key-nya ini jadi 50.000. Jadi 0,0005 key dikali key-nya diganti dengan 50.000. Oke, seperti itu. Sebelumnya mohon maaf ini harusnya min S ya, mohon maaf. Berarti ini jadi plus di sini. Oke, jadi hati-hati untuk matematis. Nah, ternyata ini dapat hasilnya 25. 20 plus S sama dengan 25. Berarti kita dapat
kesimpulan bahwa subsidi itu harus sebesar $5. Sebesar 5 satuan aja ya, 5 satuan, supaya si kuantitas itu jadi 50.000. Ya, jadi tolong dipahami cara kerjanya. Saya review ulang. Pertama-tama teman-teman mencari kuantitas equilibriumnya dulu. Nah, terus langkah kedua, mencari equilibrium yang baru. Nah, yang ketiga, mengubah fungsi inverse supply menjadi fungsi supply yang baru. Di mana fungsi supply yang baru itu memperhitungkan adanya subsidi. Di mana subsidi ini yang akan kita cari seperti itu. Oke. Jadi seperti itu, ya. Dengan subsidi sebesar 5, nanti keseimbangannya akan menjadi 50.000. Oke. Nah, berarti langkah selanjutnya adalah ditanya berapakah biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi. Nah, berarti logikanya ini kan 5 per unit. Nah, barangnya itu ada sebesar 50.000 unit. Nah, berarti subsidi, total subsidi yang harus dibayar pemerintah adalah subsidi per unit dikali kuantitas yang berhasil terjual. Oke, ini kan yang di cover per unit. Nah, berarti hasilnya adalah 5 dikali 50.000 unit. Maka jawabannya pemerintah harus membayar sebesar 250.000. Oke. Nah, berarti nomor 39 jawabannya itu adalah yang E. Nah, 39 itu jawaban yang E. Oke. Semoga penjelasan saya untuk nomor 39 tidak terlalu cepat. Dan selanjutnya kita akan membahas soal nomor 1. Oke, ini saya kasih waktu kalau mau mencatat ini dulu ya, mungkin 5 detik. Oke, kalau tidak ada saya rasa masih bisa ngikutin ya. Sekarang kita bahas satu soal dari nomor 1 ya, nomor pertama. Nah, ini soal yang akan memakan waktu cukup banyak ya. Oh ya, bagi teman-teman saya ingin mengingatkan, karena waktu ujian, jadi teman-teman perlu yang namanya manajemen waktu yang baik. Oke, waktu ujiannya itu adalah 180 menit atau 3 jam. Soalnya ada 40. Artinya apa? Artinya rata-ratanya itu adalah 4,5 menit per soal. Padahal kita tahu 180 menit ini akan terpotong kendala teknis dan lain sebagainya ya. Nah, jadi teman-teman tolong manfaatkan kalau ada soal-soal yang bisa dikerjakan dalam 1 menit. Karena nanti ada soal yang mungkin perlu waktu 10 menit, seperti itu. Supaya rata-ratanya bisa jadi 4,5 menit. Ya, karena perlu isi lembar jawaban dulu ya, dan lain sebagainya. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Karena di channel YouTube ini, apalagi tahun depan, itu bakal banyak sekali tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi teman-teman, baik itu Anda yang mau menjadi aktuaris maupun yang tidak menjadi aktuaris. Channel YouTube ini akan sangat bermanfaat jika teman-teman bisa mengikutinya seperti itu. Jadi, pastikan teman-teman sudah terlebih dahulu subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik, tidak ketinggalan video-video pembelajaran menarik dari kami, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan soal, yaitu kita akan membahas soal nomor 1. Nomor 1 itu masih tentang demand supply dan keseimbangan, tetapi yang berbeda adalah saat ini kita akan membahas tentang elastisitas, seperti itu. Oke. Nah, nomor 1, saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebuah riset pasar mengukur permintaan pasar sebagai fungsi berikut. Oke, ini sebenarnya fungsi permintaan, ya, tapi ditulisnya dalam XP. Saya salin dulu di sini ya. XP sama dengan 1000 min 300P. Oke. Lalu yang kedua, YP itu adalah alfa ditambah 100P. Nah, nilai alfa itu berada di antara min 1000 per 3 sampai 1000. Nah, intinya dari informasi ini kita diminta untuk menguji pernyataan-pernyataan di bawah ini. Mana pernyataan yang benar dan apakah semua pernyataan itu salah
atau semua pernyataan itu benar. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengingatkan, karena ini sistemnya pembahasan soal, jadi mohon maaf kalau pembahasannya cukup panjang ya, karena saya mengasumsikan bahwa audiensi saya itu berasal dari berbagai kalangan. Mungkin ada yang belum pernah menyentuh ekonomi sama sekali, jadi saya harus jelaskan basic-basicnya, biarpun mungkin nanti nggak dapat matkulnya atau belum dapat, bisa siap untuk ujian A30 ya. Karena saya berharap teman-teman bisa segera ikut ujian A30 dan bisa segera lulus ya. Tentunya dengan belajar. Ya jadi tolong jangan nanti pas ujian ritmenya agak dipercepat ya mengerjakannya. Tidak seperti saat ini. Saat ini tuh dibikin santai. Yang penting teman-teman ngerti dulu gitu ya. Oke. Nah, intinya kalau teman-teman dapat soal seperti ini kan intinya ada 3 pernyataan ya. Berarti teman-teman harus menguji pernyataan-pernyataan ketiga pernyataan ini, apakah pernyataan tersebut itu benar atau salah gitu. Oke. Kalau kita misalnya dapat opsi A benar, jangan langsung jawab A. Kenapa? Karena ada opsi yang mengatakan bahwa semua opsi itu benar. Nah, kalau teman-teman jawab A, padahal B dan C benar, berarti jawaban teman-teman salah. Gitu. Atau kalau teman-teman nguji A udah salah, lalu nguji C salah, teman-teman juga jangan langsung ambil kesimpulan jawabannya D, karena bisa jadi jawabannya masih B gitu. Tapi ini jawabannya nanti D ya. Jadi intinya kita akan menguji ketiga pernyataan ini dulu. Ya, kalau dia benar itu kenapa, kalau dia salah itu kenapa. Oke. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan dari pernyataan ini apa aja yang bakal kita uji gitu. Ya. Pernyataan pertama menyatakan elastisitas harga permintaan adalah konstan. Nah, berarti kita akan menguji elastisitas permintaan. Oke, yang kedua, permintaan pasar pada titik keseimbangan atau equilibrium bergerak secara inelastis terhadap perubahan harga. Nah, berarti bedanya A sama B, pernyataan A sama B adalah kalau A itu elastisitas permintaan dalam konteks berapapun nilai. Jadi gini, fungsi permintaan yang di atas ini unik. Sebenarnya ini cuma dibikin agak susah sih, tapi konsepnya mah sama-sama aja ya. Jadi dia sifatnya uncertain ya, karena fungsi penawaran itu tergantung dari besarnya alfa, di mana nilai alfa itu ada di rentang min 1000 per 3 sampai 1000. Oke, kita nggak tahu dia tuh, yang jelas nilainya dia nggak seperti ini, tapi ada di antara ini. Nah, yang B itu secara spesifik bilang kalau dia, oh maaf, kalau yang A itu kita cuma lihat dari informasi ini sih. Jadi teman-teman ngesimulasiin aja berapapun harganya, elastisitas harganya tuh bisa konstan atau enggak gitu. Nanti kita akan buktikan. Nah, kalau yang B bedanya ini menuntut adanya kondisi equilibrium. Jadi nanti teman-teman harus nyari harga equilibrium dan kuantitas equilibrium baik ketika alfanya ada di rentang ini. Nah, ini nanti ribet nih ya, tapi saya akan jelaskan simpelnya gimana. Oke. Nah, terus yang ketiga, penawaran bergerak secara inelastis terhadap perubahan harga jika alfa lebih besar dari nol. Nanti kita akan menguji ketika alfa lebih besar dari nol, apakah benar penawaran itu sifatnya inelastis. Jadi ada elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan keseimbangan. Oke, pertama-tama kita ngerjain dulu yang opsi A. Kita pengen uji apakah opsi A itu salah atau benar. Ya, apakah benar elastisitas permintaan adalah konstan? Nah, apa itu rumus elastisitas permintaan? Atau mungkin sebelum masuk ke rumus, apa itu elastisitas permintaan? Ya, elastisitas permintaan adalah sebuah indikator yang ingin mengukur bagaimana dampak perubahan harga barang terhadap perubahan kuantitas permintaan. Ya, jadi ini elastisitas harga permintaan. Dia mau lihat dampak perubahan harga terhadap KD atau kuantitas permintaan seperti itu. Oke. Okay? Nah, rumusnya seperti ini. Nah, tapi ini tuh artinya apa? Kalau kita mencari persen delta Q, teman-teman harus ingat ya, mencari nilai perubahan. Berarti Y2 dikurang Y1 per Y1. Atau misalnya Y1 dikurang Y0 per Y0. Jadi kita mencari selisih nilai saat ini dengan sebelumnya dibagi dengan nilai sebelumnya. Jadi yang di bawah itu adalah nilai base year-nya gitu ya. Misalnya, nah kalau pendekatan dinamis nanti teman-teman bakal belajar misalnya mencari pertumbuhan GDP ya. YT dikurang YT min 1 dibagi YT min 1. Nah makanya teman-teman kalau mau mencari data growth
itu harus tahu nilai sebelumnya itu berapa. Karena kita mau cari selisihnya dengan nilai sebelumnya itu berapa. Ya. Nah, intinya rumus ini bisa kita urai jadi seperti ini. Ya. Jadi, QD2 dikurang QD1 dibagi QD1 dibagi P2 kurang P1 bagi P1. Oke. Nah, ini artinya delta ya. Jadi, elastisitas harga permintaan itu adalah delta Q dibagi Q dibagi delta P per P. Nah, berarti hasilnya adalah delta Q per delta P. Nah, ini pindah ke atas ya, dikali P per Q. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah elastisitas permintaan. Nah, ini artinya apa? Ini artinya slope dari fungsi permintaan atau turunan pertama dari sebuah fungsi permintaan. Nah, kita tahu bahwa fungsi permintaannya tadi adalah 1000 kurang 300P. Teman-teman udah belajar di SMA aturan turunan. Ya, ini diturunkan terhadap P, hasilnya itu adalah min 300. Maka elastisitas permintaan adalah min 300 dikali P per Q. Seperti itu. Oke. Nah, oke. Nah, dibilang bahwa elastisitas harga permintaan adalah konstan. Apa yang dimaksud dengan konstan? Yang dimaksud dengan konstan itu adalah dia tidak berubah. Ya, jadi berapapun harganya, maka nilai elastisitasnya akan tetap sama. Nah, apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Eh, kita uji aja gitu. Kita misalin, kan fungsinya 1000 kurang 300P. Nah, misalin aja. P-nya sama dengan 1, lalu P-nya sama dengan 2. Nah, ketika P sama dengan 1, ya, hasilnya itu Q sama dengan 700. Kan 1000 dikurang 300 kali 1, hasilnya adalah 700. Oke. Sedangkan ketika P-nya sama dengan 2, maka nilai Q-nya itu akan sama dengan 1000 kurang hasilnya 400. Nah, sekarang kita coba, kalau harganya 1, itu min 300 kali 1/700, atau min 3 per 7. Kalau P-nya 2, hasilnya adalah min 300 dikali 2 per 400. Hasilnya itu adalah min 3 kali 2 itu min 6, min 6 dibagi 4 itu min 3 per 2. Nah, bisa kita lihat bahwa ketika harganya berubah, nilai elastisitasnya itu juga berubah. Artinya apa? Artinya, elastisitas permintaan itu tidak konstan. Maka, opsi A itu gugur atau salah. Oke? Maka, kita bisa menggugurkan dua opsi secara sekaligus, yaitu opsi A itu sendiri, karena yang ditanya adalah pernyataan yang benar, dan yang gugur itu juga adalah opsi E, yang mengatakan bahwa A, B, dan C itu adalah benar. Oke? Nah, sekarang kita tinggal menguji opsi B dan opsi C. Oke? Kita terlebih dahulu menguji opsi B. Ya, opsi B mengatakan bahwa permintaan pasar pada titik keseimbangan atau equilibrium itu bergerak secara inelastis terhadap perubahan harga. Nah, maka terlebih dahulu kita cari dulu kondisi equilibrium. Nah, equilibrium itu kan ketika demand sama dengan supply kan. Ketika demand itu sama dengan supply. Nah, demand-nya itu adalah 1000 kurang 300P. Oke. Supply-nya itu adalah alpha ditambah 100P. Nah, artinya apa? Nilai P itu depends dari si alfanya. Nah, teman-teman masih tahu bahwa nilai alfa itu ada di rentang min 1000 per 3 sampai 1000. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Seperti ini. Kalau teman-teman punya fungsi nih, saya kasih ilustrasi matematika yang sederhana ya. Misalnya, teman-teman punya Y sama dengan X plus 2, di mana X adalah di antara 3 dan 6, dan X adalah bilangan bulat. Misalnya bulat. Oke. Nah,
Berarti kalau X ada di antara 3 sampai 6, berapa kemungkinannya? Kemungkinannya adalah, kalau dia bilangan bulat, itu adalah X sama dengan 4, atau X sama dengan 5. Nah, coba teman-teman bikin misalnya Y sama dengan X plus 2, lalu bikin X-nya sama dengan 3, lalu bikin X-nya sama dengan 6. Apa yang terjadi? Nilai Y-nya sama dengan 3 plus 2, atau 5. Nah, di sini, 6 plus 2, hasilnya sama dengan 8. Nah, pernyataannya mungkin nggak nilai Y itu sama dengan 5 atau sama dengan 8? Nggak mungkin. Karena nilai X itu ada di antara 3 dan 6. Dengan kata lain, X tidak boleh sama dengan 3, dan X tidak boleh sama dengan 6. Oke? Maka, ini kita tolak. Nah, tetapi nilai X itu sama dengan 4, atau X sama dengan 5. Nah, ketika X sama dengan 4, maka nilai Y itu sama dengan 6. Ketika X sama dengan 5, Y sama dengan 7. Nah, terbukti bahwa nilai Y itu ada di antara 5 dan 8. Atau dengan kata lain, Y berada di rentang ketika X sama dengan 3 dan X sama dengan 5. Artinya apa? Untuk mencari nilai ini, untuk mencari nilai keseimbangan ini, maka kita harus membuat seolah-olah nilai alfanya itu adalah min 1000 per 3, dan alfa 2-nya itu adalah 1000. Nah, misalnya nanti kita akan dapat harganya itu ada di rentang A dan B, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, pertama-tama kita bikin dulu si nilai alfanya itu adalah min 1000 per 3. Ketika alfanya min 1000 per 3, maka 1000 dikurang 300p sama dengan min 1000 per 3 tambah 100p. Ini bisa pindah ruas ke sini jadi 400p. Ini bisa pindah ruas ke sini jadi 4000 per 3. Oke, maka teman-teman akan dapat 4000 per 3 sama dengan 400p. Ya. Ini bisa kita bagi 400, ini bagi 400, hasilnya jadi P equilibrium sama dengan 100 per 3. Oke, jadi harganya sebesar, 10 per 3 ya, maaf. 10 per 3. Kalau nilai alfa itu min 1000 per 3. Nah, masalahnya alfanya nggak min 1000 per 3 ya. Jadi ini sebagai batas bawah mungkin, atau batas atas ya. Nanti kita lihat aja. Nah, sekarang kita bikin alfanya di ekstrim 1000. Berarti 1000 dikurang 300p sama dengan 1000 ditambah 100p, seperti itu. Ya, kan ini nilai-nilai alfa ya. Nah, berarti ini ke sini jadi 400p, ini ke sini jadi 0. Berarti P equilibrium sama dengan 0 ketika alfa sama dengan 1000. Berarti kita dapat informasi bahwa harga itu ada di rentang 0 dan 10 per 3. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita tahu harga sama dengan 0, 10 per 3, nah kita juga mau mencari rentang kuantitasnya. Nah, berarti sama, kita masukin kuantitas equilibrium, yaitu ketika harganya sama dengan 0, berapa? Masukin aja, bisa ke sebelah sini atau ke sebelah sini. Ya. Misalnya saya masukin ke yang gampang aja, misalnya saya masukin ke sini, 1000 kurang 300 kali 0, hasilnya ada 1000. Ya, jadi ketika harga sama dengan 0, kuantitas equilibrium itu sama dengan 1000. Oke. Sedangkan ketika harganya 10 per 3, misalnya saya masukin ke sini, maka saya dapat kuantitas equilibriumnya itu adalah sebesar berapa nih? Masukin ke sini ya, 300 kali 10, 3000, nah, dapat kuantitasnya 0. Nah, berarti kita juga dapat informasi bahwa kuantitas itu ada di rentang 0 sampai 1000. Nah, perlu diingat bahwa ketika harga sama dengan 0, tadi kuantitasnya 1000, ketika harga 10 per 3, kuantitasnya 0. Ya. Kenapa dia berbanding terbalik? Ya karena tadi konsep fungsi permintaan ya, yang
dia berbanding terbalik antara harga dan kuantitas permintaan, seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita mencari elastisitasnya. Oke, kita mencari nilai dari elastisitasnya. Apakah benar pernyataan yang mengatakan bahwa eh, apa namanya permintaan pasar pada titik keseimbangan atau equilibrium bergerak secara inelastis terhadap perubahan harga. Nah, jadi kita uji apakah benar dia itu inelastis. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita eh, cari elastisitas permintaan. Nah, tadi kita udah dapat rumus dari elastisitas permintaan itu adalah ini, min 300 dikali P per Q. Nah, berarti nanti teman-teman juga dapat informasi elastisitasnya itu ada di rentang berapa. Nah, berarti kita bikin dulu misalnya ketika harga sama dengan 0, kan kuantitasnya 1000. Nah, maka kita cari elastisitas ketika harganya sama dengan 0. Ya, yaitu min 300 dikali P per Q. P-nya 0, Q-nya 1000. Hasilnya itu sama dengan 0. Ya, jadi kita dapat ekstrim bahwa ketika harganya 0, elastisitasnya itu sebesar 0. Oke. Lalu, kita cari lagi ketika harganya sama dengan 10 per 3. Nah, ketika harga 10 per 3, kuantitasnya itu sama dengan 0. Berarti elastisitas demand sama dengan min 300 dikali 10 per 3 dibagi dengan 0. Ya. Hasilnya itu adalah tahingga. Ya. Jadi elastisitasnya bisa 0 sampai tahingga. Kenapa tahingga? Karena segala sesuatu yang dibagi 0 itu hasilnya tahingga. Yang 300 kali tahingga itu jadi tahingga. Oke. Nah, apakah pernyataan B itu tepat mengatakan bahwa permintaan pasar pada titik keseimbangan equilibrium itu inelastis terhadap perubahan harga? Jawabannya salah. Karena apa yang dimaksud dengan inelastis? Inelastis itu ketika elastisitas permintaan itu berada di antara min 1 dan 0. Seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan dulu ya. Jadi gini, kan elastisitas permintaan itu nilainya pasti negatif. Karena kan rumusnya persen delta Q dibagi persen delta P ya. Kan hubungan antara harga dan kuantitas itu berbanding terbalik. Nah, makanya nilai elastisitas itu pasti negatif. Nah, teman-teman mesti tahu perbedaan maksud dari inelastis dengan elastis. Oke, kalau inelastis artinya kurang responsif atau kurang peka terhadap perubahan harga. Artinya apa? Kenaikan harga itu lebih besar daripada perubahan harga itu lebih besar daripada perubahan kuantitas. Ya, misalnya harganya naik 10%, maka kuantitasnya turunnya nggak 10% atau nggak lebih besar dari 10%, tapi justru kurang dari 10%. Sehingga nanti nilai elastisitasnya itu ada di antara 0 dan min 1. Ya. Jadi kalau elastisitas permintaan inelastis itu adalah antara min 1 sampai 0. Nah, tapi kalau diabsolutin, nah teman-teman harus ngerti nih. Jadi elastisitas permintaan itu nilainya yang ini. Nah, tadi inelastis itu berarti kurang peka terhadap kurang responsif terhadap perubahan harga. Jadi ada di antara 0 sampai min 1. Kalau diabsolutin berarti jadi 0 sampai 1. Gitu. Ini adalah inelastis. Ya. Kalau inelastis sempurna, apa artinya? Inelastis sempurna itu artinya berapapun perubahan harga barang itu tidak akan mengubah kuantitas. Ya. Artinya apa? Eh, persen delta Q itu selalu 0%. Berapapun persen delta P. Jadi 0 dibagi berapapun, hasilnya sama dengan 0. Maka ketika dia inelastis sempurna, itu nilainya sama dengan 0. Ini berlaku baik untuk demand maupun untuk supply. Oke. Nah, kalau elastisitas supply dia hubungannya berbanding searah ya. Jadi nanti akan saya jelaskan. Nah, terus kalau misalnya elastis sempurna itu tahingga. Kalau diabsolutin, kalau enggak minus tahingga. Artinya apa? Elastis sempurna itu harganya nggak berubah,
kuantitasnya bisa berubah. Ya, itu kalau di pasar persaingan sempurna ya. Makanya jadinya minus tahingga atau jadi tahingga kalau diabsolutin. Kalau diabsolutin jadi tahingga. Ini elastis sempurna. Nah, berarti kalau elastis gimana? Nah, kalau elastis artinya kan eh, dia peka terhadap perubahan harga kan. Artinya kuantitasnya berubahnya lebih banyak secara percentage. Nah, berarti nanti nilai elastisitas itu ada di rantang sini. Atau kalau diabsolutin ada di sini. Ya, jadi kalau elastis itu ada di antara dia lebih besar, kurang dari min 1. Gitu. Tapi kalau diabsolutin, jadi lebih besar sama dengan 1. Nah, elastisitas itu bisa di ekonomi untuk mengukur apa, bisa untuk mengukur apa aja ya. Tapi kalau konteksnya elastisitas permintaan, itu mengukur dampak perubahan harga barang terhadap kuantitas permintaan. Nah, nanti kalau elastisitas penawaran, itu mengukur dampak perubahan harga terhadap penawaran, kuantitas penawaran seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan dapat elastisitas income, elastisitas, kalau income berarti dampak income terhadap kuantitas permintaannya. Jadi ada banyak gitu. Oke. Okay? Nah, tapi intinya opsi apa namanya? Opsi B itu bisa kita katakan salah. Ya. Karena dia nggak inelastis, karena nilai elastisitasnya ada di antara 0 sampai minus tahingga. Oke. Maaf, harusnya minus tahingga sampai 0. Artinya apa? Artinya ketika dia berada di titik keseimbangan, dia bisa elastis, bisa inelastis, kayak gitu. Paham ya? Karena ada saatnya dia bisa sampai mendekati tahingga, minus tahingga, dan ada saatnya dia mendekati 0. Ya. Saat dia mendekati minus tahingga, dia elastis. Misalnya dari min 1 ke min tahingga, itu kan elastis. Tapi dari min 1 ke 0, itu dia inelastis. Ya, jadi kalau kita mau korek, harusnya B itu pada saat keseimbangan, dia bisa inelastis ataupun elastis. Itu revisi buat B. Nah, revisi buat A, itu dibilang bahwa elastisitas harga permintaan itu tidak konstan. Nah, sekarang kita udah coret opsi B. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi C atau opsi D. Kalau opsi C salah, kita jawabnya opsi D. Tapi kalau opsi C benar, kita jawabnya C.